Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas analisis kualitatif I dari kelompok 3, izin untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puput Regita Gadinansyah dengan NIM akhir 1051. Dan saya Almer Ahmad Farel Habibur Rahman Al-Arif, NIM 1087. Dan saya Eliene Buru Simatupang dengan NIM 1092. Baik, untuk selanjutnya, kepada yang bertugas share screen, dipersilahkan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian kami yang berjudul Motivasi Petani Kopi dalam Budidaya Kopi Non-Organik di Desa Sidomulyo. Next. Baik, untuk latar belakang dari pengambilan judul ini yaitu dikarenakan kopi merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Nilai ekspor kopi di Indonesia juga masuk ke dalam peringkat tertinggi, yaitu masuk ke dalam 5 besar dengan produksi kopi tertinggi di dunia. Salah satu wilayah di Jawa Timur yang menjadi penghasil kopi tertinggi yaitu ada di Kabupaten Jember. Seperti yang dilihat di tabel sebelah kanan atas, yaitu tabel 5 kecamatan dengan luas areal dan produksi kopi tertinggi di Kabupaten Jember. Salah satunya yaitu adalah Kecamatan Silo. Untuk jenis kopi yang banyak dibudidayakan di Kecamatan Silo ini yaitu adalah jenis kopi yang non-organik. Jika ditinjau dari biaya pengeluarannya, budidaya kopi non-organik ini membutuhkan input pengeluaran yang lebih besar daripada budidaya kopi organik. Dikarenakan budidaya kopi non-organik ini membutuhkan pengeluaran untuk biaya pupuk dan juga pestisida. Namun jika ditinjau dari harga jualnya, kopi non-organik ini lebih rendah daripada kopi organik. Oleh sebab dari fenomena tersebut, kami mengambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Bisa di next. Adapun rumusan masalah yang kami ambil yang pertama yaitu apa motivasi petani kopi dalam pemilihan budidaya kopi non-organik di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Yang kedua yaitu bagaimana perbedaan karakteristik petani kopi organik dan non-organik di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui motivasi petani kopi dalam pemilihan budidaya kopi non-organik, serta untuk mengetahui perbedaan karakteristik petani kopi organik dan non-organik di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Elin. Baik, selanjutnya ada membahas mengenai kerangka konseptual, di mana terdapat fenomena, yaitu luas lahan pertanian kopi di Sidomulyo itu banyak dipakai untuk budidaya kopi secara non-organik. Padahal budidaya kopi organik menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan kopi non-organik. Sehingga dari isu tersebut, peneliti ingin mengetahui penyebab terjadinya fenomena tersebut. Nah, berdasarkan fenomena dapat ditarik satu judul, yaitu mengenai motivasi petani kopi dalam budidaya non-organik di Desa Sidomulyo. Dari judul tersebut dapat ditarik dua rumusan masalah. Yang pertama itu mengenai motivasi petani, dan yang kedua mengenai perbedaan karakteristik petani kopi organik dan non-organik di Desa Sidomulyo. Lalu untuk meninjau fenomena ini terdapat 3 teori yang kami gunakan. Yang pertama ada konsep komunitas kopi, kedua teori usaha tani, dan ketiga ada konsep motivasi. Nah, dan juga kami memakai 5 penelitian terdahulu, semuanya berkaitan tentang komoditas kopi yang mana dapat mendukung penelitian ini. Yang mana mengenai perkembangan perkebunan kopi, lalu ada pengaruh keputusan kopi rakyat dalam pemilihan sistem kopi organik dan non-organik, lalu ada buku yang berjudul Berkebun Kopi, dan ada analisis motivasi dalam menanam kopi Sangga Buana, dan yang terakhir ada juga buku dengan judul Panduan Perkebunan Kopi. Selanjutnya, nah,
Pada landasan teori tadi kan ada 3. Yang pertama ada konsep komoditas. Komoditas yang kami gunakan adalah komoditas kopi. Komoditas kopi merupakan jenis komoditas ekspor ke perkebunan yang memberikan kontribusi bagi devisa negara, di mana kopi ini cocok dibudidayakan pada negara dengan iklim tropis dan subtropis dengan curah hujan sebesar 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Yang mana negara Indonesia merupakan salah satu negara yang cocok untuk membudidayakan komoditas ini. Lalu yang kedua ada teori usaha tani. Usaha tani merupakan kegiatan usaha di bidang pertanian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan teori usaha tani ini, maka bisa mendukung penelitian mengenai budidaya perkebunan kopi di Desa Sidomulyo. Lalu yang ketiga ada konsep motivasi, yang mana pengertian konsep motivasi yaitu merupakan dorongan dalam diri untuk melakukan sesuatu. Nah, konsep motivasi ini digunakan untuk mendukung apa saja sih faktor-faktor yang mendukung petani untuk membudidayakan kopi secara non-organik di Desa Sidomulyo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Almer, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Elin. Saya akan lanjutkan, yaitu yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Di sini yang kami gunakan untuk metode penelitian sendiri ada kualitatif deskriptif. Kenapa kami menggunakan kualitatif deskriptif? Karena penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan masalah dan fakta pada lapang, serta penelitian tidak dilakukan dengan analisis statistik. Untuk selanjutnya, penentuan daerah, penelitian dan informan menggunakan purposive method dan purposive sampling, di mana penentuan daerah dan informan telah diputuskan, yaitu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo. Dikarenakan petani di desa ini mayoritas petani kopi. Untuk selanjutnya, teknik pengumpulan data yang kami gunakan ada observasi, wawancara dengan bantuan kuesioner, serta dokumentasi. Untuk selanjutnya, metode analisis data, kami menggunakan metode non-test, yaitu metode yang dilakukan untuk mengukur motivasi petani kopi Sidomulyo dalam budidaya non-organik, serta untuk mengetahui karakteristik petani kopi organik serta petani kopi non-organik. Untuk selanjutnya, di sini kami ada daftar pustaka yang kami gunakan di dalam penelitian kami. Bisa dilihat di PowerPoint. Di sini ada tentang berkebun kopi, panduan berkebun kopi, dan juga analisis motivasi dalam menanam kopi Sangga Buana di Kabupaten Karawang. Saya kembalikan ke Mbak Elin. Ya baik, sekian presentasi dari kelompok 3, kelas analisis kualitatif kelas I. Apabila ada salah kata maupun pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi kami ini bisa memberi informasi maupun diterima oleh pihak asisten laboratorium KSI.